لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah hadirkan kita di Jumat sore yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, di 5 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 15 Maret 2024. Masya Allah, kita kembali bertemu di bedah buletin dakwah kafah edisi 336. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini di hari yang ke-5. Kami berharap para pemirsa semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, keluarga dan kita semuanya dengan sukses, dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu betul-betul mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal-amal soleh, amal ketaatan. Ada satu topik menarik berkaitan dengan Ramadan dan kondisi kaum muslimin yang akan kita kembali kupas di bulan Ramadan ini.
Karena bulan Ramadan tentu bukan hanya syahrul ibadah, tetapi juga bulan perjuangan yang kita tidak boleh lepas dari perhatian kita. Walaupun kita hanyut di dalam ibadah kita, tetapi kita harus juga berpikir berkaitan dengan kondisi kaum muslimin. Baik para pemirsa, kami berharap para pemirsa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif. Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 336 mengambil topik Ramadan di tengah duka. Masya Allah ya, subhanallah. Tentu kita pahami bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan. Tidak ada bulan yang keutamaannya melebihi keutamaan bulan Ramadan ini. Bahkan Ramadan sering disebut sebagai rajanya bulan, Sayyidus Syuhur. Ya. Ramadan penuh keagungan dan juga keberkahan. Di sana ada hidangan Allah, hidangan ilahiyah yang begitu lezat, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Dan juga yang tidak kalah penting, di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu, ada satu malam, fihi lailatul qadar khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita beribadah di bulan itu, Masya Allah, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setara dengan lebih baik dari 1000 bulan. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melipat gandakan pahala atas setiap amal kebaikan. Pantas rasanya setiap mukmin ini bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Namun demikian, umat harus ingat bahwa dalam Ramadan kali ini penderitaan sebagai muslim belum juga kunjung hilang. Di sejumlah negeri kaum muslimin ini menyambut Ramadan dalam ketertindasan. Contoh misalkan di Palestina ya, yang sekarang ini masih begitu membara. Saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslimin di sana bukan hanya terancam kelaparan, mereka pun dihadapkan pada aksi pembantaian dan juga genosida. Jelas apa yang mereka alami ini bertolak belakang dengan keadaan kaum muslimin di negeri-negeri lain yang sangat ceria. Sebagaimana kita, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan berkumpul bersama keluarga, melaksanakan ibadah Ramadan, berbuka dan sahur dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, dan juga gembira menyambut Ramadan. Tapi tentu ini Masya Allah, sekali lagi, ya, bertolak belakang dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Baik, kita lanjutkan. Inilah derita umat. Ya, ini adalah derita umat ketika kita melaksanakan saum Ramadan, namun saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslimin di sana berada dalam dua ancaman, yaitu genosida dan juga kelaparan. Ya, di sini kita lapar, tapi lapar dalam kondisi normal. Ya, memang puasa kondisinya lapar, tapi saya kira itu tidak menjadi persoalan yang sangat urgent ya bagi kita. Gitu. Tapi mereka ini mengalami kelaparan karena memang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Berbagai macam fasilitas sarana-sarana itu betul-betul telah dihancurkan oleh Zionis Yahudi Israel ini. Sementara mereka juga telah terus melakukan operasi genosida, ya, seruan pembunuhan terhadap warga Gaza ini terus digencarkan oleh para pemimpin Zionis Yahudi. Katakanlah ada seorang tokoh Yahudi, yaitu Rabbi Eliyahu Mali, ini meminta murid-muridnya yang bertugas di pasukan pendudukan Israel untuk membunuh semua orang di Gaza, termasuk perempuan dan juga anak-anak. Dia mengatakan bahwa menurut hukum Yahudi, ya ini menurut Rabbi Eliyahu Mali tadi itu,
bahwa menurut hukum Yahudi semua penduduk Gaza ini harus dibunuh. Demikianlah dia mengatakan. Bahkan dari sebuah media dia mengatakan genosida rakyat Palestina itu dibenarkan berdasarkan hukum mereka. Ya, jadi ini sangat keterlaluan ya. Dan sementara itu pemusnahan massal warga Gaza nyata merupakan kebijakan entitas Yahudi. Jadi ini memang benar-benar secara masif ya kebijakan yang terus mereka gelontorkan. Tahun lalu saja Menteri Warisan Israel Amihai Eliyahu melontarkan opsi nuklir sebagai bagian dari serangan militer Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Meski Perdana Menteri Zionis Netanyahu menolak tindakan militernya sebagai genosida, namun fakta di lapangan menunjukkan demikian. Ketika mereka mengalami kekalahan perang, kalau mereka perang betul-betul dengan saudara-saudara kita di Hamas, ya mereka mengalami kekalahan bahkan banyak stres, maka kekesalan mereka, kekalahan mereka itu mereka membabi buta, maka mereka melawan anak-anak, mereka melawan wanita-wanita yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini semuanya. Gedung-gedung mereka hancurkan, rumah sakit dan juga sarana dan prasarana. Begitu juga menurut Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya menyebut ada setiap 10 menit satu anak terbunuh di Gaza. Nauzubillah min dzalik ya, subhanallah. Jadi setiap 10 menit satu anak-anak terbunuh di Gaza. Kita sudah lebih dari 10 menit ini tadi kita bicara ya. Nah, dokter di Gaza mengatakan juga kepada Action ID, setidaknya ada 2 ibu terbunuh setiap 60 menit dan 7 perempuan terbunuh setiap 2 jam di daerah kantong yang terkepung tersebut. Ya, dari 3 perempuan itu tewas, ya 2 ibu terbunuh setiap 60 menit. Ini macam apa ini? Ya, di dalam sejarah penjajahan pun tidak seperti ini. Ya, ini ada di depan kita, ada di depan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin. Dan juga tercatat lebih dari 5.000 perempuan telah tewas sejak militer Zionis melancarkan serangan balasan ke Gaza. Diperkirakan jumlah korban meninggal lebih 31.000 jiwa dan 72.000 lainnya terluka. Ya, itulah yang terjadi. Nah, isolasi yang juga dilakukan oleh Zionis Yahudi ini telah menyebabkan bencana kelaparan di Gaza. Tentu karena fasilitas rusak, banyak pemblokadean, maka fakta penderitaan yang secara langsung bisa dirasakan adalah kelaparan. Diperkirakan ada 800.000 warga terancam mati akibat kelaparan dan tidak punya akses air bersih. Sampai ya kami menyampaikan di dalam buletin dakwah kafah ini sudah ada 30 anak-anak meningkat akibat bencana kelaparan. Sebagian warga ini terpaksa makan rumput dan minum air kotor ya demi bertahan hidup. Ya Allah. Ya, militer Zionis juga tidak segan menembaki warga yang tengah mengerubuti truk-truk bantuan makanan. Karena itu penduduk Gaza sama sekali tidak punya persiapan khusus menyambut Ramadan. Bahkan mereka telah berpuasa sejak 5 bulan sebelum Ramadan tiba ini. Ya Allah. Warga Gaza juga tidak lagi memiliki rumah sakit. Seluruhnya telah dihancurkan oleh militer Zionis. Banyak warga yang luka, yang dirawat seadanya di tempat-tempat pengungsian. Minim obat-obatan dan juga peralatan medis. Jumlah dokter dan tenaga medis pun semakin berkurang karena banyak yang menjadi korban serangan militer Yahudi. Nasib yang memilukan ini juga dialami oleh Muslim Uighur yang hidup dalam tekanan rezim komunis Cina. Tahun lalu, organisasi Kongres di Uighur Dunia itu melaporkan sejumlah umat Muslim di Cina dilarang berpuasa oleh pemerintah setempat. Mereka terancam ditangkap,
jika ketahuan berpuasa, ya Allah, ya, anak-anak sekolah, para pegawai negeri dan juga keluarga mereka dilarang berpuasa selama Ramadan. Pemerintah komunis Cina juga memata-matai warga Muslim Uighur. Tujuannya adalah untuk memastikan mereka ini tidak berpuasa. Nah, inilah kondisi saudara-saudara kita yang terjadi, para pemirsa. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim ini wajib untuk peduli, ya, wajib. Karena derita muslim Gaza dan Uighur baru sekelumit dari potret derita banyak kaum muslimin di dunia. Masih banyak muslim ini yang menderita di Suriah, di India, Myanmar, dan sebagainya. Sulit bagi mereka ini merasakan nikmatnya ibadah selama Ramadan karena memang ancaman kelaparan dan kematian itu selalu membayangi mereka. Ketika kita ini sekarang ini di tanah air, ya, merasakan indahnya sahur dan berbuka bersama keluarga, namun di beberapa negeri muslim yang lainnya, banyak saudara seiman yang hidup di tenda-tenda pengungsian ala kadarnya. Mereka kehilangan semua anggota keluarganya. Mereka pun tidak memiliki makanan untuk sahur maupun berbuka. Ya Allah, inilah realita Ramadan di tengah derita umat. Dan ini terjadi hampir setiap tahunnya. Maka ingin kami sampaikan, sungguh berdosa kaum muslim yang tidak memikirkan dan memberikan bantuan kepada sesama muslim. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama fitin, kalian wajib memberikan pertolongannya. Jadi sangat jelas. Begitu pula Rasulullah SAW juga mengingatkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-muslimu akhul muslimi la yakhunahu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhulu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh mengkhianati, mendustai, dan juga menelantarkan saudaranya. Nah, apakah kaum muslimin sekali lagi tidak menyadari bahwa pahala ibadah saum itu bisa rusak, ya, akibat sikap egois, asobiyah, tidak peduli dan menahan diri dari menolong mereka yang membutuhkan. Semua itu adalah perkara yang diharamkan agama, yang bisa membinasakan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'athsh. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Dalam hal ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengingatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, belum menyampaikan, ketahuilah tidak sempurna takarub kepada Allah semata-mata hanya dengan meninggalkan syahwat yang mubah ini dalam keadaan selain puasa, kecuali setelah bertakarub kepada Allah dengan meninggalkan apa-apa yang telah Allah haramkan dalam segala hal berupa dusta, kezaliman, serta permusuhan terhadap manusia dalam darah, harta, dan juga kehormatan mereka. Maka sikap ta'ajuh itulah yang ditunjukkan terutama oleh para pemimpin dunia Islam, khususnya para pemimpin Arab. Mereka hanya bermain retorika, mengutuk, dan menghimbau kepada dunia untuk menghentikan kekejaman Yahudi. Padahal mereka ini sebenarnya tahu kalau ucapan dan himbauan itu hanya dianggap omong kosong. Mereka sendiri berdiam diri dan tidak malu berkolaborasi dengan Zionis Yahudi
atau dengan induk semangnya Amerika Serikat. Lalu agar tidak kehilangan muka, mereka memberikan bantuan ala kadarnya. Itu pun dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, seperti menjatuhkan bantuan pangan dari udara ke pantai dan juga laut. Maka banyak warga yang tidak sanggup mencapai lokasi jatuhnya bantuan, mereka ini adalah manusia lansia. Jadi kalau memang dijatuhkan, ya jatuhnya kan tidak tepat, yang jauh dari jangkauan mereka, ya terutama mereka adalah lansia, anak-anak, ya yang juga jauh dari pemukiman. Padahal para pemimpin Arab itu punya kekuatan militer untuk menerobos bahkan menghancurkan dinding penghalang Gaza itu. Sangat mudah. Kekuatan militer mereka di edisi sebelumnya, Bedah Buletin Kafah, sudah kita bahas. Ya, mereka memiliki kemampuan yang jauh sebenarnya dari Zionis ini. Mereka pun mampu membebaskan tanah Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi. Nah, itulah fakta yang terjadi kaum muslimin. Oleh sebab itu, maka ingin kita sampaikan sekali lagi, tugas besar kita adalah membebaskan ya umat ini ya dari apa penjajahannya. Ada beberapa penyebab penderitaan umat masih terus terjadi. Setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, ya, jadi penyebab penderitaan umat, kenapa kok masih terus terjadi? Yang pertama, umat masih terbelenggu dengan paham nasionalisme yang menyebabkan hilangnya sikap peduli dan kemauan menolong saudara seiman. Padahal paham asobiah dalam wujud nasionalisme ini telah diharamkan oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'azza bi'azail jahiliyati fa'idhuhu wala taqnu." Jadi siapa saja yang berbangga-bangga ya, man ta'azza bil azail jahiliyah, siapa saja yang berbangga-bangga dengan slogan-slogan jargon-jargon jahiliyah atau asobiyah, maka suruhlah ia menggigit kemaluan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa kiasan terhadapnya. Artinya Rasulullah itu terang-terangan bahwa jahiliyah ini, ya, slogan jahiliyah ini sesuatu yang diharamkan, yang harus dijauhkan. Rasulullah SAW datang untuk menghilangkan itu semuanya. Karena ini menjadi penyebab ya penderitaan umat Islam. Berikutnya, yang kedua kaum muslimin, yang menjadi penyebab kenapa penderitaan umat Islam masih terus berlangsung, adalah umat muslim, khususnya para pemimpin mereka, ini masih memberikan loyalitas dan kepercayaan pada negara-negara barat dan juga lembaga-lembaga internasional yang mereka dirikan, seperti PBB ataupun International Court of Justice. Umat seperti lupa bahwa negara-negara barat adalah perancang kelahiran negara Zionis. Ya, bagaimana mereka bisa berharap kepada barat? Justru barat sekarang ini ya, ataupun itu PBB, itu yang justru merancang membidani kelahiran negara Zionis Yahudi ini, yang tujuannya untuk menciptakan petaka di jantung dunia Islam supaya umat Islam itu kehilangan fokus mereka. Mereka itu difokuskan pada di situ. Ya, maka mustahil kalau kita itu berharap kepada mereka. Maka sekali lagi umat juga begitu naif karena percaya pada lembaga-lembaga internasional tadi itu buatan barat yang sebenarnya diciptakan untuk memelihara kepentingan-kepentingan mereka. Badan-badan internasional itu juga tidak berdaya saat menghadapi kepentingan negara-negara besar lain yang menggertak, atau selain yang mereka lakukan hanya menggertak belakang. Itu yang terjadi. Poin yang ketiga kaum muslimin, para pemirsa, adalah para pemimpin dunia Islam telah lama menjadi penguasa boneka yang tunduk pada arahan politik barat. Memang sebagian mereka dipilih oleh rakyat, tetapi atas restu negara-negara barat. Jadi kontestasi politik di negeri manapun, apalagi negeri yang sangat strategis, tidak akan pernah nihil dari sentuhan dan operator dari barat. Itu yang harus kita sadari. Karena itu tidak mungkin mereka akan melawan kepentingan barat, termasuk di dalam persoalan Palestina, Myanmar, Suriah, dan juga sebagainya. Dan yang keempat adalah umat masih belum sepenuhnya sadar
bahwa berbagai penderitaan yang mereka alami hanya bisa dibebaskan dengan kekuatan mandiri di bawah kepemimpinan khilafah Islamiyah. Maka kebutuhan umat akan institusi khilafah Islamiyah ini adalah mutlak. Secara syariah mendirikan khilafah Islamiyah adalah fardu dan telah menjadi kesepakatan dari para ulama. Khilafah ini adalah institusi yang ditunjuk oleh syariah untuk mengurusi umat melalui penerapan hukum Islam. Khilafah juga bertugas melindungi kaum muslimin dari berbagai ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi." Sungguh imam atau khalifah ini adalah perisai, orang-orang yang berperang di belakang dia dan juga berlindung kepada dirinya. Menarik dari hadis ini apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa imam atau khalifah ini adalah junnah, perisai. Ia menghalangi musuh, menyerang kaum muslimin, menghalangi sebagian masyarakat, menyerang sebagian yang lain, melindungi kemurnian Islam, sekaligus menjadi tempat orang-orang berlindung kepada dirinya. Masya Allah, ini adalah 4 ya yang harus segera diatasi jika umat ingin membebaskan diri mereka dari penderitaan. Tidak mungkin datang pertolongan dan kemenangan tanpa menjalankan kausalitas atau sababiyah yang wajib ditempuh oleh umat. Masya Allah. Yang terakhir, di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada di kiamat berfirman, ini adalah hadis qudsi, ya, ainal mutahabbuna bijalalil yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Manakah orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena keagunganku. Pada hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku pada hari yang tiada naungan kecuali adalah naunganku. Masya Allah, kaum muslimin, luar biasa edisi kita untuk memberikan edukasi kepada kita. Inilah kondisi kita, ya, Ramadan di tengah duka. Baik, sebelum nanti Al-Fakir lanjutkan, kami persilahkan untuk menikmati jeda berikut ini. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami aturkan kepada para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah, yang masih menemani kami di bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 336, ya, yang membuka mata kita, membuka hati kita supaya kita memiliki perhatian terhadap saudara-saudara kita yang tentu mereka juga, khususnya yang ada di Palestina, yang tentu mereka ini walaupun dalam kondisi seperti ini mereka tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan juga di saudara-saudara kita di negeri muslim yang lainnya yang mereka mengalami hidup bisa kita katakan tidak normal karena tekanan politik dan penjajahan atas mereka. Ramadan di tengah duka, itulah gambaran yang terjadi. Maka jangan sampai kita itu kaum muslimin, khususnya adalah penguasa kaum muslimin, yang mereka ini memiliki satu kekuatan, ya, untuk membela saudara-saudara mereka. Keimanan itulah yang menuntut mereka dan mereka memiliki kemampuan untuk itu. Tinggal adalah kemauan atau tidak. Kalau kemampuan bisa,
ya, kemampuan itu sangat mampu sekali. Maka persoalannya adalah tinggal kemauan atau tidak. Maka justru seharusnya di bulan Ramadan ini ketika keimanan kita, kekuatan ruhiyah kita itu dikembang oleh Allah, justru ini seharusnya kita jadikan sebagai bulan pembebasan kaum muslimin atas penjajahan khususnya dari Zionis ataupun juga negara-negara imperialis barat. Sebagaimana Rasulullah SAW bahkan beliau di awal melaksanakan ibadah puasa ini di tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW harus berjihad melawan orang Quraisy saat itu yang disebut dengan Perang Badar Al-Kubra, dan juga prestasi-prestasi yang lain yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin sepanjang bentangan sejarah peradaban Islam di bulan Ramadan. Mereka mengisi Ramadan ini dengan perjuangan. Maka ini sebenarnya terbentang. Kalau mereka sadar itu, jangan sampai nanti menyesal nanti ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya inilah kesempatan yang terbaik untuk menolong agama Allah ini. Ya, Allah memberikan kesempatan, apalagi ini di bulan Ramadan yang pahalanya saja dilipat gandakan. Membaca Al-Quran saja Masya Allah fadilahnya. Datang ke majelis ilmu saja Masya Allah. Puasa itu sendiri itu Masya Allah. Apalagi melakukan aktivitas yang sangat pengaruhnya sangat besar bagi kaum muslimin dan juga kemuliaan Islam pada khususnya. Inilah yang seharusnya dilakukan. Dan poin terakhir, sekali lagi kita terus mengetuk kesadaran umat. Nasionalisme inilah yang menjadi pemasung kita, yang menjadi memperlemah kondisi kaum muslimin ini, yang besar, yang memiliki kemampuan ini menjadi seakan-akan tidak berdaya dan seakan-akan kecil. Dan Rasulullah SAW mengingatkan itu ya dengan satu kalimat yang begitu sangat tegas, ya, diharamkan kita untuk menyeru atau ketika kita itu mengambil atau menyerukan jargon-jargon jahiliyah, salah satunya adalah asobiyah, karena inilah yang menjadikan sumber perpecahan umat Islam. Baik, demikian kami tidak bisa menyapa para pemirsa satu persatu, tapi ala kulli hal kami sekali lagi haturkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza kepada soimin dan soimat yang khususnya para pemirsa menyaksikan tayangan kami di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 336 ini, edisi itu. Masya Allah. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita dengan tuntas dan mampu meraih derajat takwa, dan semoga kita bisa bertemu di Jumat sore yang akan datang. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. 100 years without khilafah. It is time to be one ummah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. With Dawla al-Khilafah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah.